Ini firman Tuhan berjudul Hidup yang Berhasil. Mazmur 1 ayat 2 dan 3, Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua dan 3 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Mazmur pertama ayat 2 dan 3 dalam terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini di sana dikatakan, tetapi yang suka melakukan perintah Tuhan dan merenungkannya siang malam, orang itu berhasil dalam segala usahanya. Ia seperti pohon di tepi sungai yang berbuah pada musimnya dan tidak pernah layu daunnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup orang percaya itu adalah hidup oleh karena Tuhan. Dalam Kisah Rasul di sana dituliskan, ketika Rasul Paulus ada di Yunani, dia mengutip satu kutipan dari pujangga Yunani yang mengatakan dalam dia kita hidup, kita ada, dan kita bergerak. Jadi artinya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, itu harus kita sadari bahwa rancangan Tuhan untuk kita itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kalau saudara mau memperhatikan kisah mengenai tanah perjanjian atau tanah Kanaan atau tanah bangsa Israel sebelum dan sesudah saat bangsa Israel ada di sana. Sebelum bangsa Israel ada di tanah Kanaan, tanah itu sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada Bapak Abraham. Lalu kemudian baru didiami oleh bangsa Israel setelah mereka menjadi budak di Mesir kurang lebih 430 sampai 450 tahun. Nah, kalau saudara mau melihat antara keberadaan daripada zamannya Bapak Abraham dan keturunannya sebelum bangsa Israel masuk tanah perjanjian, maka saudara akan melihat tanah Kanaan atau tanah perjanjian itu adalah tanah yang seringkali mengalami kekeringan, ya. Dengan kata lain, tanah itu adalah tanah yang tandus, tanah yang di musim-musim tertentu orang yang ada di sana dia akan pergi keluar daripada tanah itu, seperti yang dialami oleh Abraham, yang dialami oleh Ishak, maupun yang dialami oleh Yakub ketika Yusuf menjadi orang kedua atau raja kedua di Mesir. Yakub pergi dari Kanaan, dia ke Mesir untuk boleh beli beras, dan dari sana akhirnya Yakub bersama dengan 60 keluarga yang ada di Kanaan, mereka semuanya pindah ke tanah perjanjian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, artinya apa? Artinya bahwa ketika tanah itu belum didiami oleh bangsa Israel, maka tanah itu belum menjadi tanah yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi ketika tanah itu didiami oleh bangsa Israel, maka tanah itu menjadi tanah yang diberkati oleh Tuhan. Ya, kalau saudara pernah ke sana, saudara akan menyaksikan bagaimana tanah di sana itu begitu amat sangat subur. Ya, yang namanya tanaman pisang itu hanya setinggi 2 meter, 2 meter begitu, itu tandanya itu 1 meter lebih. Jadi bisa kita bayangkan pisangnya itu begitu banyak sekali. Dan sistem pertanian yang ada di Israel sekarang ini sedang dikembangkan untuk membangun pertanian di tanah Arab. Negara-negara seperti di Uganda, dia sekarang menjadi negara yang surplus pangan oleh karena dia mengadopsi sistem pertanian daripada orang Israel. Nah, di sini kita boleh melihat bahwa rancangan Tuhan untuk orang-orang yang sungguh-sungguh Tuhan panggil itu adalah rancangan damai sejahtera,
bukan rancangan kecelakaan. Dan kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, ada tiang awan dan tiang api, artinya ada penyertaan Tuhan. Dan penyertaan daripada Tuhan itu dinyatakan lewat pertolongan Tuhan ketika Tuhan membelah laut Tebro, pertolongan Tuhan lewat embun yang menjadi mana, memberi makan 2 juta orang sampai lebih kurang 40 tahun, ya. Dan penyertaan Tuhan juga membuat batu itu mengeluarkan air. Belum lagi perlindungan dari bangsa-bangsa yang hendak mengacau daripada bangsa Israel. Jadi artinya dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, itu adalah hidup yang di tangan Tuhan. Dan kalau hidup yang ada di tangan Tuhan, itu artinya yang menjamin kehidupan kita itu adalah Tuhan. Dan kalau Tuhan yang menjamin di dalam kehidupan kita, itu tidak ada satu perkara pun yang mustahil, yang tidak bisa terjadi dalam hidup ini. Bagi manusia itu adalah mustahil, bagi manusia itu tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang tidak mungkin. Mazmur pasal yang pertama ini merupakan awal daripada 150 pasal yang ada dalam kitab Mazmur. Kita mendapati bagaimana kunci keberhasilan dalam hidup itu dijelaskan oleh Mazmur pasal yang pertama. Ya, orang yang kesukaannya itu ialah melakukan perintah Tuhan, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam, apa saja yang diperbuatnya berhasil, apa saja yang diusahakannya berhasil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gambaran daripada orang yang berhasil ini oleh Mazmur pasal yang pertama digambarkan seperti pohon yang ditanam. Artinya pohon yang ditanam itu pohon yang sengaja ditempatkan, pohon yang sengaja ditaruh. Tentunya orang yang menanam pohon itu ingin agar pohon ini boleh tumbuh dengan subur, tumbuh dengan baik, dan menghasilkan buah yang baik, ya. Sehingga itu hanya bisa terjadi pohon itu tumbuh baik dan menghasilkan buah yang baik kalau ada suplai air. Dan untuk mendapatkan suplai air yang baik, tidak bisa tidak, maka pohon itu harus ditaruh di tepi aliran air. Satu pohon yang ada di padang gurun, pohon itu pohon yang luar biasa, namanya pohon kurma. Ya, saya paling suka buah kurma. Waktu ada di Galilea, sedang makan di rumah makan, sedang menikmati ini ya, apa namanya, katanya sih itu ikan Petrus, ikan yang dimakan oleh Petrus pada saat dia pada 2000 tahun yang lalu ketika dia bersama-sama dengan Tuhan. Bentuk ikannya itu seperti mujair atau seperti gurami begitu. Nah, selain daripada mendapatkan satu botol kecil kira-kira ukurannya 250 mili begitu anggur, lalu kemudian satu piring kurma. Orang-orang bule yang ikut wisata di sana, mereka nggak suka kurma. Jadi saya lihat dia nggak suka kurma. Jadi kalau umpamanya orang bule itu sudah pergi, kurmanya saya ambil, ya. Kurmanya dari meja itu saya ambil, lalu kemudian saya makan karena kurmanya enak sekali. Pohon kurma itu menarik Bapak Ibu Saudara, karena biji yang ditanam itu dia tidak tumbuh lebih dahulu, tapi biji yang ditanam itu sengaja ditutup dengan batu supaya apa? Supaya akarnya itu mencari air terlebih dahulu. Jadi pohon kurma itu mengapa dia bisa tahan hidup di padang pasir? Karena akarnya mencari air. Karena kita tahu di padang gurun itu biasanya ada ini ya, satu danau kecil, oase atau apa itu namanya ya. Nah, itu akarnya mencari sumber air. Nah, ketika akar itu masuk ke dalam dan mendapatkan sumber air, barulah tunas itu muncul. Ya. Dan tunas itu akan terus muncul tumbuh menjadi pohon dan kemudian dia mengeluarkan buah.
Itu yang membuat mengapa pohon kurma tahan di tengah panas, tahan di tengah padang gurun, tahan terhadap badai padang gurun ya. Yang namanya badai padang gurun itu seperti ini apa? Kalau di sini hujan itu air, tapi di sana itu pasir ya. Pohon kurma itu bisa tahan. Mengapa? Karena akarnya itu masuk ke dalam dekat dengan mata air. Nah, ini memberikan sebuah gambaran di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagaimana kehidupan orang percaya untuk bisa bertumbuh, maka dia harus memiliki akar yang kuat. Untuk bisa bertahan dari setiap tantangan, maka dia harus memiliki akar yang kuat. Kita akan sama-sama baca di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-8. Yeremia 17 ayat yang ke-8 dalam bahasa Indonesia masa kini. Ia bagaikan pohon di tepi sungai yang mengalir, akarnya merambat sampai ke air. Ia tak takut musim kemarau, daun-daunnya selalu hijau. Sekalipun negeri dilanda kekeringan, ia tak gelisah, sebab ia selalu menghasilkan buah. Akarnya selalu ada di mata air. Hidupnya selalu melekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Roma 1 ayat yang dalam Roma 1 di sana dikatakan orang benar itu hidup oleh karena iman. Dan iman itu bisa timbul oleh karena pendengaran akan firman Kristus. Jadi Allah itu sama dengan firman Allah ya. Jadi antara Allah dan firman Allah itu sama. Firman Allah itu adalah ucapan Allah yang tertulis, sementara Allah itu adalah roh yang hidup. Ketika dalam kehidupan kita orang percaya, kita mempercayai firman Allah itu sebagai Allah sendiri yang berbicara, maka itu sama halnya kita sedang menghidupi firman itu untuk sungguh-sungguh ada dan berkarya atas kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan mulai Kejadian sampai Wahyu, dasar daripada hidup orang percaya itu adalah iman. Iman itu melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan meskipun kita tidak melihat. Firman itu adalah melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan meskipun tidak ada alasan untuk kita mempercayainya. Kita ingat pengalaman daripada Nabi Nuh ketika Tuhan hendak menghukum manusia dengan air bah. Untuk menyelamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan, Tuhan perintahkan kepada Nabi Nuh, kamu buat kapal. Dan yang menarik, kapal itu dibuat oleh Nabi Nuh bukan di tepi pantai atau di tepi sungai, tetapi Tuhan perintahkan Nabi Nuh itu membuat kapal di atas gunung. Ya, Bapak Ibu Saudara, orang yang membuat kapal di atas gunung itu kalau boleh saya katakan itu orang yang gila. Ya, kebetulan waktu itu Nuh tidak nyalek. Ya, jadi Nuh itu tidak stres dalam kondisi gagal nyalek. Ya, jadi memang Nuh pada waktu itu diperintahkan oleh Tuhan kapalnya bukan kapal yang kecil, tetapi kapal yang super besar. Karena di kapal Nuh itu selain Nuh bersama dengan keluarga juga ada bahan makanan dan juga binatang-binatang yang Tuhan perintahkan untuk dibawa dan juga makanan yang ada di sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Nuh tidak membantah ketika Tuhan memerintahkan kepada Nuh, kamu buat bahtera, kamu buat kapal sesuai dengan ukuran yang sudah aku tetapkan. Tidak ada alasan sebenarnya secara manusiawi bagi Nuh untuk membuat kapal itu. Tetapi Nuh melakukannya. Ya.
Sampai pada akhirnya Tuhan memerintahkan kepada Nuh, kamu beritakan supaya orang-orang yang mau selamat harus naik ke kapal itu, harus masuk ke kapal itu. Tetapi ternyata tidak ada selain Nuh dan keluarganya. Bapak Ibu Saudara, setelah Tuhan memerintahkan kepada Nuh, kamu masuk ke dalam bahtera, kamu masuk ke dalam kapal, lalu kemudian tutup, Tuhan menurunkan hujan di atas bumi. Baru hujan sehari, mungkin orang-orang pada zaman itu masih santai. Hujan 2 hari santai, 3 hari mulai bingung. Sampai hujan itu 1 minggu kira-kira, karena hujan itu selama 40 hari. Karena terus menerus hujan selama 1 minggu, orang semakin gak karu-karuan. Akhirnya 2 minggu, 3 minggu, dan sampailah 40 hari, firman Tuhan katakan seluruh permukaan bumi itu dipenuhi dengan air. Nuh yang menurut akan Tuhan, dia diselamatkan. Ya, meskipun pada awal dia membuatnya itu sesuatu hal yang bodoh, sesuatu hal yang berhasil. Saudara, yang tahu hari esok itu adalah Tuhan. Yang memegang kendali hari ini dan hari esok itu adalah Tuhan. Kita tidak tahu 1 menit ke depan apa yang terjadi. Kita tidak tahu 1 jam apa yang akan terjadi di depan kita. Tetapi ketika kita menyerahkannya kepada Tuhan, maka yang terbaik itu pasti yang Tuhan beri. Seperti halnya yang dialami oleh Nuh, oleh karena dia iman, dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Yang kedua adalah mengenai Abraham. Saat Tuhan memerintahkan kepada Abraham, kamu persembahkan Ishak, ya. Dan ketika ada di atas salah satu Bukit Muria, di bawah kaki bukit itu, Ishak berkata, "Bapak, kayu sudah ada, api sudah ada, tetapi di manakah anak domba yang akan dikorbankan?" Abraham menjawab, "Jehovah Jireh." Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena Abraham tidak mungkin mengatakan bahwa korban itu adalah kamu, tetapi dengan iman Abraham mengatakan Jehovah Jireh. Dan ketika sampai di atas bukit dan Abraham mengikat Ishak, dan Ishak ditaruh di atas tempat korban, dan ketika Abraham hendak membunuh daripada Ishak untuk dipersembahkan, Tuhan cegah tangan Abraham untuk membunuh Ishak. Dan ketika tangan Tuhan mencegah Abraham, terdengarlah anak domba jantan yang terbelit dengan dengan ranting-ranting yang ada di tempat itu. Dan itu yang akhirnya dipersembahkan oleh Abraham. Jadi di sini kita bisa melihat dasar daripada hidup orang percaya itu adalah iman. Ketika kita beriman, kita mempercayai Tuhan. Karena kita mempercayai Tuhan, maka Tuhan akan berbuat sesuatu untuk kehidupan kita. Ya. Dan iman yang kuat itu hanya bisa dihasilkan yang pertama melalui mendengar firman dan melakukannya. Firman tidak cukup untuk didengar tanpa dilakukan. Karena kalau firman itu tidak dilakukan, kita tidak tahu firman itu hidup atau tidak. Tetapi jika firman yang kita dengar itu kita lakukan, maka kita bisa tahu bahwa firman itu adalah hidup. Perempuan yang sakit pendarahan, dia hanya mendengar berita tentang Yesus. Dia belum sembuh ketika mendengar berita tentang Yesus. Tetapi dia mulai berusaha dan dekat dengan Yesus. Dan setelah dekat dengan Yesus, dia katakan, "Asal kujamah jubahnya saja, aku menjadi sembuh." Artinya apa? Perempuan ini mempercayai Tuhan, dan ketika dia mempercayai Tuhan, Tuhan bekerja menyembuhkan sakit penyakitnya. Petrus ketika semalam-malaman dia tidak dapat ikan, dan ketika Tuhan katakan, "Pergi lagi ke tempat yang dalam," ya, artinya itu adalah jam anginnya itu ke arah daratan. Jadi kalau Petrus harus kembali lagi ke tempat yang dalam, maka dia harus berjuang sekuat tenaga untuk boleh mencapai tempat itu. Dan ketika berada di tempat itu, Petrus mulai melabuhkan pukatnya. Dan seperti yang difirmankan oleh Tuhan, Petrus mendapatkan ikan yang begitu banyak. Ini yang harus kita sadari bersama-sama,
bahwa hidup kita orang percaya itu hidup karena iman yang timbul oleh karena pendengaran firman Kristus. Firman Allah itu adalah hidup kita, adalah sasaran perjalanan kita, adalah penyertaan kita, adalah pertolongan kita, adalah jawaban kita. Firman Allah itu adalah segala-galanya bagi kita. Ya. Jadi dalam kehidupan kita mempunyai satu buku yang sakti, satu buku yang luar biasa, namanya Alkitab. Alkitab itu dari kata Elohim, ya. Elohim, kitab itu adalah buku. Jadi Alkitab itu adalah bukunya Tuhan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua untuk membangun di dalam kehidupan kita ini untuk selalu dekat sama Tuhan, yang kedua itu adalah doa. Doa itu tidak saja mempunyai arti di mana kita bersekutu dengan Tuhan, tetapi doa itu juga sebagai tanda bahwa kita percaya kepada Tuhan. Jadi ketika kita berdoa, biarlah dalam doa itu kita belajar mempercayai Tuhan. Ketika kita memohon sesuatu dalam doa, kita percaya Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab. Meskipun waktunya bukan waktu kita. Meskipun mungkin Tuhan tidak jawab, Tuhan ganti dengan yang lain. Tapi yang penting pada saat kita berdoa, kita percaya Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab sesuai dengan waktunya Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Ketika kita semakin sering berdoa, tanpa kita sadari kita sedang membangun yang namanya iman, percaya meskipun tidak melihat. Setiap kali kita berdoa, kita percaya meskipun tidak melihat Tuhan, tetapi kita tahu bahwa Tuhan ada dan Tuhan bekerja bersama-sama dalam kehidupan kita. Daniel, dia tidak menjadi sebuah kisah yang luar biasa sampai ketika Daniel itu dimasukkan dalam lubang singa. Karena kita tahu, oleh karena Daniel seorang yang berdoa sehari 3 kali pagi, siang, dan malam, dan oleh karena Daniel berdoa, orang-orang membenci dia, karena Daniel berdoa hidupnya diberkati. Dan ketika raja mentitahkan pada jam di mana Daniel berdoa harus menyembah kepada patung raja, Daniel tidak mau, dan Daniel dimasukkan di dalam lubang singa. Yang menarik, ketika Daniel dimasukkan dalam lubang singa, tidak ada singa pun yang membuka mulut untuk boleh memakan Daniel. Dan siapa yang mengerjakan itu? Yang mengerjakan itu adalah Tuhan yang dipercayai oleh Daniel. Ketika Daniel berdoa, dia tidak melihat Tuhan, tetapi ketika dia di lubang singa, dia melihat pekerjaan Tuhan. Dan itu dialami juga oleh Sadrah, Mesah, dan Abednego. Dia dimasukkan di dalam dapur api, tetapi dia tidak terbakar. Teruslah hidup di dalam firman Allah, teruslah hidup di dalam doa, karena kita berada di tepi aliran air yang tepat. Karena kita ada di tepi aliran yang mengalir, yaitu Yesus sebagai sumber kehidupan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya ketika hidup kita ada di dalam satu ikatan iman dengan Tuhan, maka dalam hidup ini akan terus berhasil. Apapun yang kita doakan Tuhan jawab, apa yang menjadi masalah dan persoalan kita Tuhan tolong, Tuhan jaga, lindungi, kita terus naik dan kita diberkati untuk menjadi berkat. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan.